Oke, selamat datang di channel Kiel Travel dan Orvator. Dalam video ini saya akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada pelanggan setia Kiel Travel yang banyak sekali bertanya di bulan September di tahun 2021 ini. Ada banyak memang sistem PPKM. Di sana diterangkan bahwa setiap anak-anak usia 16 tahun ke bawah atau 14 tahun ke bawah itu tidak diperbolehkan melakukan penerbangan menaiki menaiki pesawat. Memang benar peraturan itu ada, cuman di PPKM yang di bulan September ini tahun 2021 ini di sana menjelaskan bahwa bukan menolak atau tidak bisa terbang di umur 14 tahun ke bawah, dari anak bayi sampai umur 14 tahun ke bawah. Namun dibatasi, ingat ya, dibatasi. Jadi banyak yang tanya-tanya, kenapa kok memang nggak bisa terbang? Memang tidak boleh terbang, cuman hanya dibatasi, hanya beberapa persen ya. Tapi sebenarnya bisa terbang, cuman harus ada mengikuti prosedur yang ada. Contohnya seperti kemarin ada melakukan penerbangan ya untuk anak-anak, dari anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun. Ada pelanggan Kiel Travel terbang itu bisa melakukan penerbangan. Baik anak bayi pun kemarin bisa. Anak bayi umur 2 tahun atau 1 tahun. Cuman ada beberapa yang harus kita lakukan atau kita siapkan sebelum penerbangan. Maksudnya sebelum penerbangan untuk anak-anak ya, untuk anak-anak usia bayi sampai di umur 14 tahun. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya di depan kita ada ya surat. Nah, jadi setiap orang itu, misalkan contohnya ini untuk anak bayi. Untuk anak bayi itu ada, kita harus membuat surat. Jadi pihak maskapai itu menyarankan untuk membuat surat ini jika memang anak atau bayi ini harus terbang. Yang pertama adalah surat pernyataan bertanggungjawaban orang tua wali. Jadi di sana menerangkan orang tua tersebut terhadap anak bahwa menyatakan bertanggung jawab penuh atas akibat yang timbul selama anak tersebut melakukan perjalanan lewat jalur udara dengan kota tujuan. Ini contohnya dari Manado ke Batam kemarin ya. Nah, bila di kemudian hari terdapat masalah yang timbul terhadap kejadian ini, maka kami sebagai orang tua tidak menuntut tertulis maupun lisan terhadap pihak maskapai Citylink. Jadi ya memang memberatkan sih untuk setiap orang tua untuk membuat surat pertanggungjawaban seperti ini, karena bisa jadi ini pihak Citylink lepas tangan ya. Cuman ya memang harus seperti ini untuk bisa anak bayi umur masih kecil tuh bisa melakukan perjalanan atau menaiki tiket pesawat. Jadi ya harus seperti ini untuk mempersiapkan. Atau bisa jadi kemarin juga ada yang bisa terbang tapi dia harus memakai surat tugas. Misalkan orang tua yang ada itu melakukan tugas di luar kota, itu ada surat tugas dan harus membawa keluarganya gitu. Jadi di sana dicantumkan di bawahnya bahwa yang bersangkutan bla 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 diwajibkan untuk ikut, harus ikut. Atau surat pindah, kalau misalkan mau pindah tempat atau domisili. Jadi di sana ada surat, saya mau domisili pergi pindah ke tempat lain. Nah, itu ada cara-caranya semuanya. Jadi ada juga pakai surat dari panggilan dari sekolah, contohnya
siswa ini harus hadir di tempat ini untuk mengikuti bla 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 atau apa. Nah, itu bisa. Pokoknya yang penting setiap anak-anak bayi yang bisa anak-anak bayi atau anak-anak sekolah atau umur pokoknya 14 tahun ke bawah atau 16 tahun ke bawah itu harus mewajibkan ada surat yang mendesak atau emergency. Pokoknya intinya itulah tentang emergency. Jadi dia bisa untuk terbang tapi ada hal-hal yang harus dilakukan atau disiapkan semua. Nah, yang kedua itu diwajibkan setiap anak yang melakukan penerbangan baik dari bayi ya. Bayi kemarin itu kami kaget juga. Ternyata bayi juga diharuskan untuk melakukan swab PCR. Nah, ini 1 kali 24 jam sebelum penerbangan harus melakukan swab PCR. Ingat, melakukan swab PCR, bukan rapid test antigen ya, bukan surat kesehatan dari dokter. Biasanya kan dulu kan pernah tuh kalau anak bayi bisa terbang tapi melampirkan surat kesehatan, tapi sekarang tidak berlaku. Surat kesehatan tidak berlaku, yang berlaku adalah surat swab PCR. Jadi anak bayi itu harus PCR 1 kali 24 jam sebelum penerbangan. Itu persyaratan yang mutlak dari pihak maskapai sendiri, dari pemerintah sendiri. Oke. Dan yang ketiga itu anak-anak masih bayi atau umur 14 atau 16 tahun ke bawah harus diwajibkan untuk melapor terlebih dahulu. Melapor bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita melakukan penerbangan besok sekarang ini contohnya tanggal 17 ya. Tanggal 17 September, besok tanggal 18 tuh saya sudah beli tiket untuk tanggal 18 atau belum pembelian tiket. Atau sebenarnya sih setahu saya sering-sering itu sudah melakukan pembelian tiket dari sudah ya. Jadi sebelum penerbangan besok itu hari ini harus ke bandara. Ingat, hari ini tanggal 17 harus ke bandara. Kalau besoknya tanggal 18 mau terbang. Ini khusus untuk anak-anak ya, untuk anak-anak bayi. Jadi hari ini atau tadi pagi, karena harus melakukan swab PCR ya. Jadi tadi pagi kita harus ke bandara untuk lapor. Namanya lapor bahwa saya akan pergi tapi membawa anak atau bayi. Jadi bisa dikatakan minta izin sama pihak maskapai. Nanti pihak maskapai akan menjelaskan dan memberikan persyaratannya. Persyaratannya seperti yang saya ceritakan dari awal. Saya paparkan dari awal bahwa anak-anak itu harus swab PCR 1 kali 24 jam. Hasilnya sudah ada keluar. Terus dia harus membuat surat pernyataan kalau memang dia tidak punya surat tugas atau apa, surat pernyataan orang tua itu tadi. Dan yang ketiga ya, kalau memang tidak membuat surat pernyataan, dia harus mempunyai surat tugas atau surat pindah domisili atau surat panggilan dari sekolah. Pokoknya intinya emergency pokoknya. Nah, itu pasti bisa terbang untuk anak ini. Pasti kalau bisa mengikuti persyaratan itu, pihak maskapai pun akan mengizinkan. Tapi 1 hari sebelum penerbangan dia harus lapor dulu bahwa ke pihak ini ya, ke pihak bandara, biasanya ke tempat yang teman-teman beli maskapai. Kalau ke Citilink ya ke kantor Citilink ya, tanya, saya besok mau terbang, ini tiketnya, saya akan melakukan perjalanan dan saya membawa anak di umur 16 tahun ke bawah. Nah, nanti di sana didata teman-teman, didata dan diperincikan. Kalau misalkan bisa terbang, besok bisa terbang. Tapi kalau memang sudah memenuhi standar kan dibatasi teman-teman. Jadi untuk 1 hari itu untuk penerbangan itu dibatasi. Kalau misalkan banyak anak-anak pasti tidak diperbolehkan biasanya. Tapi karena dibatasi, jadi hanya beberapa anak yang boleh terbang. Jadi itu teman-teman yang sudah tanya, Om, Kak, kira-kira anak-anak bisa terbang nggak sih umur segini? Anak bayi bisa terbang nggak sih? Ya, biar saya tidak menjabarkan lebih detail tentang melalui WA, melalui WhatsApp, melalui Messenger, melalui telepon. Mending teman-teman melihat video ini ya dengan perinci bahwa dengan jelas di sana bisa terbang
tapi ada persyaratan yang harus dilakukan. Oke, demikianlah video yang saya berikan. Biarlah menjadi informasi yang lebih jelas mengenai PPKM di bulan September tahun 2021 ini, bahwa pemerintah melarang atau memberikan pernyataan bahwa anak-anak tidak diperbolehkan untuk terbang atau dibatasi. Oke. Terus tonton video saya, dan video-video selanjutnya teman-teman juga akan mengetahui bagaimana beberapa cara atau proses atau apa yang harus dilakukan ketika melakukan penerbangan di musim PPKM September 2021 ini. Oke, terima kasih. Salam sehat dari KL Travel.